Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah haji dan umrah Hasuna serta pemirsa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bi la ilaha illallah wa aqinuhum indal maut la ilaha illallah." Awalilah dalam mengajari anak-anak kalian dengan kalimat la ilaha illallah, dan talqinlah orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Pesan ini adalah pesan yang sangat mendasar sekali, ya, di mana Rasulullah meminta kepada umatnya untuk benar-benar sejak awal menanamkan akidah, ya, menanam kalimat la ilaha illallah, ya, menanamkan keyakinan bahwa tidak ada sesembahan-sesembahan, tidak ada ilah-ilah kecuali Allah. Demikian terus ditanamkan sampai ketika seseorang hendak meninggal dunia, maka disunnahkan untuk mentalqin, ya, untuk menuntun agar dia melafalkan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena di dalam kehidupan ada nafsu dan ada syaitan. Nafsu yang cenderung kepada kemaksiatan, dan syaitan yang senantiasa menebarkan keindahan di dalam kemaksiatan. Maka dua hal ini, jika nafsu berhasil bersatu dengan syaitan, maka fitrah akidah ini bisa luntur, akidah ini bisa hilang. Karena itu, maka nilai-nilai akidah harus yang pertama dihadirkan sejak dini, sehingga tersibuh secara kuat ke dalam jiwa anak-anak kita. Lalu kemudian kita pelihara selama hidupnya, ila yaumil akhir, sampai pada akhir hidupnya. Sampai pada akhir hidupnya. Karena itu, maka di hadis Tirmidzi, Ibnu Abbas bercerita, suatu saat dia ada di belakang Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata kepada anak kecil, "Wahai bocah, mari aku ajari kamu. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu menjagamu. Jika kamu ingin minta, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu butuh pertolongan, maka mintalah tolong kepada Allah." Nah, ini satu contoh bagaimana Rasulullah menekankan, ya, mensibghah jiwa anak-anak dengan kalimat tauhid, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tempat kita minta perlindungan, tempat kita minta tolong, dan kita diminta untuk senantiasa menjadi pembela agama Allah, selalu berada dalam barisan yang memegang syariah Allah. Nah, makna menolong Allah adalah menolong syariat Allah agar berjalan di muka bumi ini. Nah, sahabat Hasuna rahimakumullah, pertanyaannya kapan kita mulai? Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata dalam kitab Ahkamul Maudud, di awal waktu saat anak-anak sudah mulai bisa berbicara, hendaklah didiktekan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hendaklah yang pertama kali ia dengar
adalah la ilaha illallah. Ini kan persoalan yang sangat mendasar. Ya, banyak orang tua yang melalaikan ini. Bahkan kemudian ada orang tua yang sejak kecil sudah mengajarkan kalimat-kalimat yang tidak ada maknanya. Diajarkanlah dia nyanyian kosong. Ya, dia pandai kemudian melafalkan syair-syair, tetapi ternyata dia tidak pandai melafalkan kalimat syahadat. Ya, banyak viral di sekarang di WhatsApp gitu ya. Anak-anak muda ditanya, diminta bagaimana syahadat. Mereka nggak bisa. Kenapa? Karena memang mereka tidak pernah belajar dan bahkan mereka tidak pernah dikenalkan dengan itu. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kemudian masa depan anak-anak yang seperti ini? Kita tentu tidak menginginkan anak-anak kita punya masa depan suram fid dunya wal akhirah. Kenapa suram fid dunya wal akhirah? Karena akidah itu seperti pondasi di dalam bangunan. Kalau jiwa ini adalah bangunan, maka akidah adalah fondasinya. Semakin kuat fondasinya, maka dia akan bisa menopang bangunan yang betapapun tingginya. Tetapi kalau fondasinya tidak kuat, semakin tinggi prestasinya, semakin kaya dia, semakin tinggi kedudukannya, dia akan semakin goyah. Dia akan semakin gelisah, hidupnya dalam bahasa Jawanya miur kanan, miur kiri, dan bahkan kemudian ada orang-orang yang masyhur kemudian bunuh diri. Ada orang-orang yang sudah punya kedudukan, kemudian melakukan kemaksiatan dan terjatuh ke dalam jurang kenistaan. Kenapa? Karena fondasinya tidak kuat. Tidak pernah ada perasaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang Allah tidak pernah dihadirkan di dalam kehidupannya. Sejak mulai kecil, yang dia hadirkan hanyalah bagaimana agar besok ketika besar menjadi sukses, ya, pandai, kemudian mudah mencari harta dan seterusnya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu memberikan tahapan-tahapan, ya, memberikan tahapan-tahapan untuk mendidik anaknya. Yang pertama, berikanlah hafalan, kemudian berikan pemahaman, dan kemudian sibghah dengan keyakinan. Nah, cara menanamkan keyakinan ini, tauhid ini bukanlah dengan menanamkan kemampuan untuk berdebat dan berargumentasi, tetapi dengan cara menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan tafsirnya. Coba kalau kita muhasabah, sudahkah di dalam keluarga kita biasakan membaca bersama-sama Al-Quran, membaca tafsirnya? Mungkin kita tidak menjadi ahli tafsir, tetapi sekarang tersedia banyak kitab-kitab tafsir. Maka lazimkanlah di dalam keluarga kita ada acara membaca Al-Quran bersama tafsirnya. Karena ini adalah langkah pertama. Dan kemudian membaca hadis dan makna-maknanya. Dan kemudian menyertakan anak di dalam kesibukan diri dengan tugas-tugas ibadah. Nah, dengan cara ini, maka keyakinan anak akan terus bertambah sejalan dengan seringnya mendengar dalil-dalil Al-Quran. Dan juga dengan seringnya menelaah berbagai bukti di dalam hadis-hadis Rasulullah. Dan ini ditambah dengan cahaya yang memancar dari amalan-amalan ibadah yang ia lakukan setiap saat. Nah, para pemirsa sahabat As-Sunnah rahimakumullah, maka menanamkan akidah ini, menjadi tugas utama bagi orang tua. Tanamkanlah akidah sejak dini. Ya, sekali lagi, 3 tahapan yang harus kita hadirkan di dalam proses pendidikan anak-anak kita adalah menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan tafsirnya, membaca hadis dan makna-maknanya, serta menyibukkan diri dengan tugas-tugas ibadah. Ya, bukan berarti kemudian anak kita tidak boleh beraktivitas yang lain, tetapi berilah landasan anak-anak kita sebelum menyibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Berilah landasan pemikiran, kefahaman terhadap Islam ini sebelum dia menelaah, mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Karena dengan begitu maka insyaallah dirinya akan memiliki landasan, memiliki pondasi yang kokoh di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga ketika dia menghadapi
kesuksesan, dia tidak goyah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia tidak goyah. Ya, maka pada akhirnya dia akan menjadi manusia yang utama, yang pandai bersyukur atas rezeki yang ia terima dan pandai bersabar di dalam takdir-takdir yang menyusahkannya. Maka semuanya akan menjadi baik dan berakhir dengan kebaikan. Anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang tegar menghadapi masalah, punya akidah kuat, dan kemudian berakhlakul karimah. Berakhir di surganya Allah bersama-sama dengan orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.